Welcome back to Central Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada sedikit insight dari Twitter mengenai NFT musik. Ini salah satu musisi yang terjun ke NFT, namanya Famous Deal. Nah, dia bilang musik NFT itu harus simple ya guys ya, dan dia punya pengalaman 10 tahun di musik, mulai dari SoundCloud. Terus dia bilang dia pikir kalau masuk record label tuh bakal bener gitu, ternyata prosesnya malah mengancam karirnya dia. Nah, di sini dia bilang sampai akhirnya dia belajar mengenai blockchain dan invest di kripto. Terus dia baru mencoba ide pertamanya, yaitu crypto rap album di sini ya guys ya. Nah, terus habis itu dan itu untuk pertama kalinya dia baru tahu kalau ternyata itu jadi NFT ya guys ya. Dan juga kalau bisa dilihat di sini dia bilang ternyata pas album lagu dia yang bertema kripto ini rilis, itu ternyata streamingnya di Spotify itu sampai 2 juta pendengar, dan bertumbuh di video YouTube juga. Terus habis itu dia mulai bertanya-tanya nih, musik NFT itu apa sih gitu. Nah, ternyata dia ngambil kesimpulan, ternyata musik NFT itu cukup simple. Musik itu sebagai art harus didengarkan secara gratis dan bisa dilihat seperti CryptoPunk kayak gitu ya guys ya. Nah, terus dia bilang listening to songnya itu mungkin kalau dengerin secara gratis itu cuma right click buat save gitu filenya ya. Tapi meskipun bisa di-download gratis, tapi orang harus mengerti kalau yang di-download gratis itu cuma untuk memarketkan musiknya mulut ke mulut. Tapi kita harus semacam menjual lisensinya juga ya. Jadi dia bilang di sini supaya menarik orang itu kayak musiknya dijual kayak ngejual artwork. Jadi pertama visualnya harus bagus, terus musiknya itu dirilis secara limited lisensinya. Jadi supaya orang tuh beli yang eksklusifnya gitu ya guys ya. Nah, meskipun gitu kalian bisa manfaatin juga untuk memarketkan musik NFT kalian, menaruh teasernya lewat YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple, bahkan mungkin naruh di Audius juga boleh ya guys ya, dimana Audius itu semacam SoundCloud versi blockchain ya guys ya, di ekosistem Solana. Alright, terus dia bilang rarity ini seperti yang gue bilang tadi, itu eksklusifnya harus jelas gitu ya guys ya. Nah, terus habis itu misalnya dari mintingnya misalnya 1:10 atau 1:100 dan lain sebagainya. Nah, terus musiknya pun juga harus dikaitkan dengan kebutuhan di dunia nyata. Misalnya kalau beli NFT musiknya lu bisa datang ke konsernya, atau misalnya lu beli NFT musiknya lu bisa dapat merchandise-nya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pricingnya pun juga harus diatur juga ya guys ya, karena ada lagu yang sengaja dijual murah, ada lagu yang sengaja dijual mahal, tergantung target marketnya juga. Dan juga misalnya kalau single itu mungkin penjualannya lebih murah daripada album, seperti itu. Nah, di sini juga dia bilang meskipun konsepnya kayak jualan trading card atau kartu permainan ya, tapi mereka tetap ada kemungkinan tetap mendengarkan musik kita sehari-hari. Berbeda kalau trading card kita beli belum tentu kita lihat setiap hari gitu ya guys ya. Nah, dan juga kalau kalian udah dapat profit dari NFT, kalian itu juga harus ngumpulin dari
jadi sebagai modal kalian untuk ngebangun branding kalian, atau kalian pun uh, juga bisa lebih sustain ya daripada kalian harus ikut label seperti itu. Nah, di sini dia bilang NFT itu semacam aset yang berdasarkan dari musik kalian. Jadi branding kalian harus bagus, dan juga dari branding yang bagus aset musik kalian tuh bisa didengar lebih baik, dan juga itu mempengaruhi dari royalty kalian kalau misalnya karya kalian di sell ya, seperti itu ya guys ya. Dan royalty di NFT itu beda dengan streaming platform, dimana itu sangat besar gitu ya guys ya. Jadi ini semacam apa, kalian bisa juga bikin marketing secara gratis. Di sini dia bilang secara airdrop, di mana kalian minting musik NFT kalian dan dijual dengan harga 0 kripto sekian ya. Jadi artinya nggak ada harganya. Jadi buat airdrop aja supaya orang pada milikin gitu ya guys ya. Nah kayak gitu. Terus habis itu kalian pun juga bisa apa, memancing NFT kolektor juga dengan konsisten berkarya gitu, dan berharap lagu kalian bisa dihodl sama mereka gitu, lagu NFT-nya. Terus abis itu dari airdropnya ini kalian pun juga bisa dapat royalty kalau misalnya ada orang yang meresell airdrop kalian dengan sekian harga kripto. Jadi ini win-win solution juga. Dan di sini dia bilang ini menjadi solusi terbaru buat mendeliver atau mendistribusikan musik kalian dengan cara yang lebih baik gitu ya guys ya. Jadi ini lagu kalian itu juga akan benefit ke fans kalian, jadi lebih menarik gitu ya guys ya gitu. Dan banyak komennya pun juga positif ya tentang NFT musik ini. Jadi bagi kalian musisi yang terjun di kripto itu kalian gak perlu khawatir. Di sini dijelasin banget oleh si Deal kalau ini bakal jadi sesuatu yang besar gitu ya guys ya. Oke, jangan lupa make sure like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa selalu lu juga bisa follow Twitter pribadi gua dan juga follow Twitter Decentra Boys ya guys ya. Jangan lupa selalu follow Decentra Boys karena kita bakal kalian bisa tanya-tanya di DM Twitter kita. Misalnya kalian ada suggestion konten kripto yang mau kita ulas, silakan aja, monggo. Itu aja deh, gua Decentra Boys signing out. Let's go.